Muhammadiyah. SMK Muhammadiyah. Berapa mulai? Ulangi. Melok kamu belakangnya. SMK Muhammadiyah. SMK Muhammadiyah. Berkualitas. SMK Muhammadiyah. Berkualitas. Berapa mulai? Baru mantap. Semangat ya. Iya nak ya. Terima kasih kepada Bapak Wali Kota Pramuka atas kedatangannya di SMK Muhammadiyah Pramuka. Hadirin dimohon untuk berdiri karena Bapak Wali Kota Pramuka akan meninggalkan tempat. Audio Jungle. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Wali Kota Pramuka, Bapak Insinyur Haji Ridho Yahya MM. Yang terhormat Koordinator Pengawas SMA SMK Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Dr. Andes Nazar Syukri. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan, Bapak Nopri Adison. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan, Bapak Fusran. Yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan, Dr. Haji Happy Tejo. Yang terhormat perwakilan UPTD Puskesmas Sukajadi, Ibu Fatama Yuli. Yang terhormat perwakilan Direktur Rumah Sakit Pertamina atau yang mewakili.
Yang terhormat Kepala SMA Muhammadiyah Prabu Muli, Ibu Dr. Anda Muji Astuti MSI. Yang terhormat Kepala SMK Muhammadiyah Prabu Muli, Ibu Oktaria Putri Utami MPD. Yang terhormat Wakabidang Kurikulum, Wakabidang Kesiswaan, Wakabidang Sarana dan Humas. Yang terhormat guru dan karyawan SMA SMK Muhammadiyah Prabu Muli. Yang terhormat wali siswa-siswi SMK Muhammadiyah Prabu Muli dan siswa-siswi yang dirahmati Allah. Dan sekalian Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia. Perkenankan saya Fenty Anastasia selaku MC pada pagi hari ini untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah. Yang ketiga, kata sambutan dari Bapak Wali Kota Prabu Muli. Yang keempat, pengukuhan dan pemasangan name tag. Yang kelima, tari sambut. Yang keenam, laporan dari Ketua Panitia. Yang ketujuh, kata sambutan dari pimpinan daerah Muhammadiyah Prabu Muli. Yang kedelapan, pengucapan janji siswa. Yang kesembilan, kata sambutan dari Ibu Oktaria Putri Utami MPD. Yang ke-10, menyanyikan lagu PPNI. Yang ke-11, doa. Dan yang terakhir, penutup. Acara yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah. Hadirin dimohon berdiri. Bertian sekali ya. Kali-kali ngolah ke kepala sekolahnya mau. Kalau ada kesempatan ini memang saya di acara tidak berani kepala sekolahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita banggakan kepala SMK
yang saya hormati Ketua Muhammadiyah Kota Pramuka, yang sekaligus pengurus puja semua juga beliau. Jauh kalau ketemu dengan orang rumah, bini bapaknya orang jauh, lemaknya yang punya bini orang jauh nih. Cuma anak nggak boleh saking bapaknya. Yang kita hormati Kepala Dinas Kesehatan Pak Ejo ini, Kepala Dinas Pendidikan Pak Usron, bukan Pak Sukron tadi ya. Yang saya hormati para Dewan Guru, yang saya banggakan juga para orang tua daripada mahasiswa yang saya cintai, para wisuda dan wisudawati, anak-anak kita yang alhamdulillah syukur sebentar lagi akan menyelesaikan pendidikannya. Alhamdulillah syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari ini kita sama-sama diberikan kesehatan, kesempatan, dan suatu kebanggaan. Bagi saya bisa hadir dua hal. Yang pertama, di tengah-tengah orang yang seagama, seiman dengan saya. Yang kedua, di tengah-tengah orang, anak-anak calon pemimpin, khususnya generasi muda Kota Pramuka. Yang ketiga, tak kalah pentingnya orang tua ini, yang saya tahu merasakan bagaimana bahagia, bagaimana gembiranya, semua dikorbankan demi anak tercinta. Ibu dan Bapak hadirin yang berbahagia, pertama saya mohon maaf, saking saya ingin di sini, saya hari ini ada 5 acara sekaligus. Tapi semuanya penting. Tapi saya ingin hadir di sini. Bisa nggak saya bilang saya hadir? Tapi saya setelah sambutan pamit sehingga saya bisa menyelesaikan masalah, tidak meninggalkan masalah. Artinya di sini hadir, di sana tidak kecewa tentang ketidakhadiran saya. Tadi saya coba, mau nggak asisten aja lah, jangan tunggu Pak Wali. Nah makanya cadangannya saya siap ke Pak Kusron sampai selesai. Jatah makan saya juga kalau ada Pak Kusron. Ibu dan Bapak hadirin yang berbahagia. Pertama kita bicara masalah Islam dulu, agama yang kita cintai. Andaikan sekolah Islamnya 90%, saya tidak pusing. Saya tidak mengeluarkan program sholat BTA bagi anak-anak SD SMP. Tapi yang ironis, kita adalah sekolah Islam hanya lebih kurang tidak sampai 20%. 80% sekolah umum yang kadang-kadang mata pelajaran agamanya tidak ada sama sekali, bahkan sangat sedikit. Beda dengan dulu, sama-sama Bapak sekolah SD itu sudah dibekali pelajaran sholat BTA tiap hari Jumat. Kalau tidak bisa sholat berdiri, pentungan nunggu. Nah ini mungkin ada yang ngalami anak-anak belum itu dulu. Kemudian ada pelajaran dulu juga budi pekerti. Makanya Bapak masih sering yang tua Bapak sujud di tangan dua kadang. Itu bawaan waktu Bapak SD dulu. Dulu kena marah kita. Jadi ada pelajaran budi pekerti, ada pelajaran sholat, baca, tulis Al-Quran. Dan sekarang sekolah-sekolah di umum itu tidak ada lagi sekarang pelajaran itu. Yang ada siapa? Hanya sekolah-sekolah agama saja yang masih pelajaran itu. Agama itu penting. Islam itu benar. Jangan sedikit pun ragu tentang Islam. Kenapa benar? Bapak sudah membuktikannya. Hampir 3 pembuktian Bapak itu benar semua tentang keislaman. Makanya program pemerintah Kota Pramuka itu banyak program Islam. Contoh 2013 Bapak saat itu 2013 menjadi wali kota. Bapak ingin membuktikan benar nggak Islam itu. Salah satunya adalah kata-kata syukur.
Kalau kita bersyukur dengan yang kita dapatkan, tidak perlu dipinta, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sendirinya akan memberi. Benar atau tidak? Bapak praktekkan. Subuh-subuh Bapak layani masyarakat yang tidak punya rumah umum kita benarkan. Masjid-masjid kita bangun. Yang hitam kita hitam di mana-mana, program Islam, hisbat nikah, gas kota kita masuk. 3 bulan Bapak menjabat, 80% masyarakat menginginkan saya sebagai wali kota. Maha benar Al-Quran. Setahun sebelum pilkada, 96% Allah menunjukkan buktinya. 8 bulan sebelum pilkada, tidak ada yang mencalonkan diri. Maha benar Al-Quran. Bukan hebatnya Ridho Yahya, tapi hebatnya Al-Quran, bahwa Al-Quran menyatakan. Tapi kelemahan kita kadang-kadang banyak bersyukur di perkataan, tapi tidak bersyukur di perbuatan. Syukur aku jadi murid, belajar tidak mau. Syukur aku jadi guru, datang terlambat. Syukurnya cuma di mulut. Syukur aku Islam, sholat 3, nggak tahu masih. Di mana Tuhan akan menambah? Jangan salahkan Al-Quran, salahkan diri sendiri. Karena kenapa? Islam kita hanya sekedar di mulut, tapi Islam kita tidak kita ikuti dengan perbuatan Islam dengan sendirinya. Yang kedua, Bapak pernah membuktikan dalam Al-Quran juga, kalau kita dizolimi, itu tidak usah dibalas. Nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala di belakang orang yang akan zolim. Dulu lihat di OI, ponakan saya dihancurkan, dizolimi. Tiba-tiba karena kita diam, Allah mengangkat Pak Tuhan menjadi wakil gubernur dan ponakan menjadi bupati. Maha benar Al-Quran. Yang ketiga, Allah memberikan sesuatu itu pasti ada di balik hikmahnya, ada di balik itu. Bapak dulu anak-anak tadi sekolah di Jambi, ditolak cewek, tidak mau dengan bapak. Kalau zaman sekarang bunuh diri istilahnya. Tapi apa yang terjadi? Daripada bunuh diri, bapak lari. Ternyata untung dia menolak. Andaikan dia dulu menerima bapak, dan mungkin bapak menjadi wali kota sekarang, pasti bapak menjadi masih di Jambi. Artinya, apapun kejadian kita yang di dalam Al-Quran itu benar semua. Yang keempat, dalam Al-Quran, kalau kita memudahkan urusan orang lain, insya Allah urusanmu dan keluargamu akan kemudahan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak tiap subuh melayani masyarakat. Ternyata Bapak sempat pikir, ngapol ya, kok anak Bapak masuk SMP muda, masuk SMA muda, kuliah kedokteran muda, B cuma 2, lainnya A, masuk kandungan muda, yang kedua muda, yang ketiga diterima ada di DB, Unpad sama di Undi, muda. Kenapa muda? Al-Quran menjawab, karena Bapak memudahkan urusan orang lain tiap subuh, urusan Bapak dan keluarga Bapak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar semua Al-Quran itu. Makanya jangan ragu, makanya Bapak bangga hadir di sini. Saya harap Islam kita, Islam perkataan, Islam perbuatan. Dan kebanyakan kita hanya Islam perkataan. Islam, ngatok wong masih, zolimi wong masih, menghina wong masih, mencaci maki wong masih. Islam kita kadang-kadang kita pengurus masjid berbalap, tujuannya beda-beda. Makanya bangga kita sebagai Islam, makanya saya suka hadir. Karena ini Islam benar, makanya sebagai wali kota saya berusaha satu lagi. Karena kata Al-Quran menyatakan apabila suatu kaum banyak beriman dan bertakwa, insya Allah rezeki kudatangkan kiri, kanan, atas dan bawah. Bapak buktikan,
Sebagai wali kota, Bapak buktikan dengan program pemerintah yang banyak program Islamnya. Contoh, pegawai Bapak ajak infak. Ingat anak-anak, yang miskin itu orang Islam semua. Ada 2000-an. Tahun 2013 Bapak menjabat 2000-an orang Islam di rumahnya umum. Bapak ajak pegawai berinfak. Ayo kamu pegawai. Kamu yang bergaji 3 juta sisihkan 100 ribu ya. Yang 2 juta sisihkan 60 ribu ya. Yang 1 juta sisihkan 10 ribu ya. Ingat, kalau kamu meninggal, bukan yang 990 ribu yang menyelamatkan kamu, tapi 10 ribu yang kamu infakkan ke jalan orang lain, itulah yang menyelamatkan kamu kalau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata 10 rumah baru dibangun orang miskin per bulan, 10. Insya Allah tinggal 60 tahun depan, insya Allah tuntas. Bahkan penyapu jalan orang Islam semua dapat rumah. Bapak sedang mikirkan tukang becak, pemulung gerobak angkot disabilitas. Benar. Pegawai dapat infak, masuk pahala, masyarakat Islam terbantu. Yang kedua, masjid tidak boleh minta apa-apa, bangun masjid. Insya Allah tahun depan tuntas masjid. Kemudian hitanan program Islam. Dulu di Prabu Mole kita terhina, mentang-mentang dia miskin, dihitan. Dikumpulkan di kantor lurah, dikumpulkan di kantor kepala desa. Mentang-mentang dia miskin. Saya marah. Pak Tejo, jangan coba-coba ya, saya bilang. Bukan hitanan, tapi hargai Islamnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membedakan kaya dengan miskin. Kenapa kita membedakan? Hargai. Hitan dari rumah ke rumah. Pertamina saya tolak. Pak Wali, saya akan melakukan sunatan masal di Pertamina. Tidak usah. Terhina sebagai agama Islam, saya bilang. Gimana Pak Wali? Harus dari rumah ke rumah. Yang keempat, saya buat program sholat baca tulis Al-Quran. Ternyata terbukti. Apa terbukti? Kalau suatu daerah itu banyak program Islamnya, insya Allah rezekiku datangkan kiri, kanan, atas, dan bawah. Tahun ini buktinya ada flyover, ada BLK, ada sentra kuliner, ada bioblok. Itu Al-Quran membuktikan janji. Makanya jangan sedikit ragu. Sedikit ragu. Yakinlah kita agama yang benar di bawah. Di bulan apa hadirin yang berbahagia? Yang selanjutnya saya tunjukkan ke anak-anak atau mahasiswa yang bagus itu. Siswa ya, anak-anak, jangan anak aku lah, sedikit kudrat lah ini kudrat dari tamat SMA, gitu. Anak-anak bela ya, anak-anak bela, ingat, itu orang tua anda itu harapan. Anak beruntung, tidak seperti bapak dulu. Bapak dulu orang tua susah. Waktu itu bapak kelas 6 SD. Bayangkan kelas 6 SD sudah disuruh merantau ke Jambi, hanya 2 pesan. Nah, bapak tidak punya uang. Pesan bapak hanya 2. Pertama, ringankan beban bapak. Kedua, harumkan nama keluarga kita. Bayangkan anak kelas 6 SD harus berpikir. Bapak berangkat ke Jambi merantau SMP. Merenung semalam itu. Apa sih ringankan beban bapak? Oh, akhirnya dapat jawaban. Artinya bapak ini tak ganti duit, nak ngirim ongkos. Akhirnya apa? Akhirnya bapak melamar nyari nenek mobil. Nenek mobil di Jambi. Ada orang Jambi sih. Sipin terujuk ini. Sipin apa dulu kena di belakang. Sipin tahu orang Jambi. Nenek mobil bapak ongkos sendiri, biaya sendiri. Karena orang tua susah. Saking susahnya bahkan seperti bapak cerita tadi, cewek pun tidak mau dengan bapak. Bayangkan. Jadi miskin itu tidak enak. Yang kedua, apa pesan bapak? Bapak pikir harumkan nama keluarga. Apa yang diharumkan nama keluarga?
Ya keluarga tuh bangga kalau sampai ke depan dengar anaknya Ridho ranking 3, itu kebanggaan orang tua yang tidak bisa dinilai. Artinya harus belajar dan belajar. Itu cara kita membahagiakan orang tua. Nah, makanya waktu itu bapak-bapak beasiswa ke IPB nangis orang tua. Ya Allah, di Beranang siang itu kok anak aku bisa ya sekolah di sini. Aku butuh dah ada duit, pajak nyari dewek, pajak sekolah di sini. Ya Allah ya Tuhanku. Senang nangis orang tua saking bangga. Kemudian Bapak camkan. Apa yang Bapak camkan dalam belajar itu, Bapak belajar bukan untuk orang tua Bapak. Orang tua Bapak hanya untuk menyenangkan Bapak saja. Bapak belajar bukan untuk guru. Bapak belajar untuk diri Bapak sendiri. Karena dicamkan di hati Bapak, yang hidup Bapak tidak mau susah. Hidup Bapak tidak mau miskin. Biarkan orang tua miskin, yang penting Bapak tidak mau miskin. Sehingga Bapak suka tidak suka, Bapak belajar karena jangan hidup miskin. Dan susah karena tahu Bapak miskin itu tidak enak. Itulah yang dicamkan. Ini dah sekolah nggak dibayari wong tua, belajar masih males, ada ujian baru nak belajar, ditegur guru baru nak belajar. Kapan akan berhasil? Tidak akan berhasil seperti itu. Coba ingat nak. Seperti sekarang, apa yang diharapkan orang tua Bapak? Tidak ada. Bapak dulu rajin belajar, Bapak berhasil. Orang tua tidak menikmati, dia meninggal. Nanti guru-guru Anda ini meninggal semua, orang tua meninggal semua. Saat Anda berhasil, Anda lah yang menikmati keberhasilan, bukan orang lain. Orang lain hanya bahagia saja. Oh dia itu dulu tuh, aku teringat dia lagi sekolah itu. Dia itu saja kenangan, itu kebahagiaan yang tak terhingga bagi seorang guru dan juga bagi keluarga-keluarga. Itu adalah makanya ini Bapak praktekkan ke anak-anak Bapak. Jadi Bapak itu anak Bapak semua. Dulu saya teringat yang lagi SD, Bapak ke rumah pemulung. Lantai tanah saya, karena dia tidak pernah susah. Kalau Bapak pernah susah, saya takut anak Bapak dia karena jabatan Bapak semua Bapak bawa ke tukang ojek, Bapak semua pening ke Bapak. Bukan nanya ke dino polangan, kamu tidak ada tak kaki anak itu nih, benar tak Bu? Cukup kaki tangannya sudah. Setelah cukup kaki tangannya lengkap, makan tidak mau makan. Tiba lagi yang kedua, sekolah tidak, kami orang tua ini. Setelah sekolah kakek, begawi apa tidak. Setelah begawi apa tidak, kawin apa tidak. Setelah kawin kakek, punya anak apa tidak. Kadang-kadang lah rumah anak, dan titip ke kita puluh, kadang-kadang tidak berhenti ngurusinnya. Kalau kemarin sedang bingung, kawin apa tidak. Nah sekarang alhamdulillah bulan 12 lagi kawin, sudah sih kok, berarti lah kawin, di sekolah sudah kawin. Begawi tidak, tinggal begawi tidak. Kira agak mudah dia, karena dia lah belajar dari dulu. Itu mah, punya cucu nggak orang dia punya anak, tapi pikiran perlu jauh-jauh. Jadi kami itu tidak pernah sebagai orang tua itu berpikir. Kalau sayang dengan kami orang tua, kalau memikirkan kami orang tua, itu tadi. Begawi dengan bagus, bekerja dengan baik, jangan punya masalah, rajin sholat, berbakti kepada orang tua, tenanglah. Itu saja hanya untuk kami sebagai orang tua. Kami tidak mungkin nak minta orang tua ini dengan anak. Tidak. Anak-anak yang saya hormati, Bapak sekarang sedang juga buat program. Bapak menginginkan suatu saat rumah sakit, rumah itu jadikan rumah sakit. Makanya Bapak sekarang sedang ide 119. Jadi orang sakit nanti dilayani dari rumah ke rumah, dari rumah ke rumah, dari rumah ke rumah. Sehingga tidak perlu lagi dibutuhkan rumah sakit yang banyak karena pelayanan kita dari rumah ke rumah.
Yang selanjutnya ini sangat mulia jurusan ini, membantu warga kita yang kesusahan. Makanya sedikit ini mohon maaf Pak Tejo, mohon maaf ini kalau ada kawan yang disampaikan. Kan anak bapak itu yang Risa itu kebidanan. Ini sejarah dikit. Sejarah dikit. Mohon maaf kalau ada kawan, teman, ada sini dokter kandungan, ada ngerti? Jangan tersinggung ya. Kan Islam mengajarkan istri kita itu tidak ada boleh laki-laki lain pun yang melihat. Benar itu? Benar, Ketua Muhammadiyah, benar. Jadi ini doa yang diijabah kalau kita ikhlas ya. Makanya Bapak hubungkan ke anak-anak kita ini yang perawat-perawat ini. Jadi dokternya tuh Bapak kan selalu melihat. Bapak itu setiap anak Bapak, setiap istri Bapak melahirkan selalu Bapak lihat. No. Jingok kalau kondangan, tapi jingok. Bapak apal. Ini apa juga? Bukan 6, bukan 7. Tahu aku. Kenapa Bapak lihat? Karena supaya Bapak mengintrospeksi, mengkoreksi. Kalau Bapak melihat orang melahirkan, Bapak akan tahu betapa beratnya perjuangan ibu dulu melahirkan seorang Ridho Yahya. Sehingga benar surga itu di bawah telapak kaki ibu. Darah nyawa dikorbankan untuk melahirkan seorang anak itu. Sadar kita di situ betapa banyaknya dosa kita terhadap ibu kita. Nah di saat itu ibunya melahirkan. Dan di saat itu memang dokter kandungan tidak banyak cewek. Ya oleh Tuhanku, kata agama, tidak boleh setua itu jika orang lain. Ini dokternya nengok. Pak, buka 6, buka 7, apa iya dalam hati aku. Timbullah terniat. Ya Allah ya Tuhanku, kalau dia kaget lahir ya Allah, lahirkan betina ya Allah. Kalau dia betina kaget aku pengen ya Allah. Jadi kalau pajak bisa dokter kandungan ya Allah. Kenapa? Aku yakin banyak lanang-lanang tidak ikhlas bininya dijenguk lanang lain. Ternyata betinonian. Setelah betinonian, alhamdulillah pinter pula. Nah itu sejarahnya. Makanya kan perawat-perawat ini kan banyak bidan-bidan itu betina berhubungan dengan hal. Apa dia berhasil? Ya karena dia belajar. Saya bilang enak anak sekarang. Kuliah sudah, sekolah sudah dibiayai, baju sudah dibiayai. Kalau bapak dulu nyari sendiri. Beda. Nah, kalau kita berhasil karena hasil kita, tapi kalau kita berhasil karena orang tua itu beda kebahagiaannya. Beda.